warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Mr. J. Hari ini Mr. J baru merawat tanaman beberapa jenis anggrek dan ada tanaman koleksi Mr. J, favorit Mr. J, yaitu tanaman jenggot musa. Nah, pemirsa, hari ini Mr. J mau jalan-jalan ke Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung. Menurut informasi di Kecamatan Tembara ada seorang pembudidaya tanaman anggrek. Nah, ayo pemirsa, kita ikuti perjalanan Mr. J di Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung. Saya sudah di lokasi budidaya tanaman anggrek. Ya, ayo kita ikuti. Nih pemirsa, ternyata kita masuk di greenhouse-nya ini belum ketemu anggrek, tapi sudah banyak koleksi tanaman anggur. Ini bibit anggur dari berbagai macam jenis bibit anggur. Ya. Nah, ini kita ketemu di sini ada tanaman anggrek hutan. Ya, ini kita tanyakan nanti pada pemiliknya. Kira-kira ini jenis tanaman anggrek apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah pemirsa, ini sore ini kita ketemu sama Rio, ya, biar menyebutkan namanya. Kenalkan, nama saya Adit. Kebetulan kita lagi belajar budidaya anggrek, anggrek bibit maupun anggrek hutan. Nah pemirsa, hari ini ya kita datang di Kecamatan Tembara, langsung menemui pembudidaya tanaman anggrek. Ya, ini beliau bernama Mas Habib. Ya, nanti biar memperkenalkan diri. Ya. Nah, ini kita nanti akan tanya-tanya tanaman anggrek apa saja yang dibudidayakan dan sampai mungkin pemirsa tanda tanya sampai berapa harganya. Ya, karena di sini saya melihat sepintas banyak tanaman anggrek yang tanaman anggrek hibrid, termasuk tanaman-tanaman koleksi tanaman-tanaman yang benar-benar anggrek udah langka. Ya, bahkan konon ceritanya beliau ini juga ngambil tanaman anggrek atau mendatangkan dari Sulawesi. Ya, nanti kita tanyakan tentang anggrek-anggrek ini. Jenisnya apa ini, Pak? Ini ratusan. Oh, ekor tupai. Ini rencana ini saya tanam model rumpun. Oh, model rumpun. Tapi juga kalau yang kayak gini ya kita tanam perbatangan ya. Oh, yang ini perbatangan ya. Ya, Nah, ini kan beda juga ini. Kalau yang ini jenisnya apa nih? Itu barusan dapat. Oh, barusan dapat, belum diidentifikasi ya. Ya. Ini termasuk ini pemirsa yang kayak kecil kayak gini. Nah, ini juga unik nih tanaman anggrek ya. Ini buahnya seperti ini. Ini bunganya nih. Nah, wah, ini jatuh karena ini udah laju nih. Ya, udah laju. Ini termasuk udah langka ini ya. Coba Mas Habib sebutkan ini anggrek jenis apa saja nih? Yang Kalau yang model ini ya. Ini jenis hibrid. Oh, yang hibrid. Dendro per ID. Terus ini anggrek Sulawesian ini. Oh, anggrek Sulawesi. Iya. Ini dendro apa? Scriptum, Gramma scriptum. Gramma scriptum. Iya. Ini besok kalau udah keluar tunasnya itu daunnya lebar-lebar kayak daun jagung itu, tapi Oh, seperti anggrek tanah itu ya? Ya, Besar-besar ya? Ya. Terus kalau ini stapeli. Stapeli. Ya, masuk Dari mana itu? Sulawesi juga. Itu sama dari Sulawesi. Ini keluarga Gramma juga. Kalau ini namanya hibrid ini bulan. Oh, yang ini bulan ya? Bulan. Terus kalau yang ini retusa, sepupu macan, itu lokalan semua ya. Lokalnya. Ya. Itu tanaman anggrek juga ya, dari kode-kodenya ini. Ini yang berapa bulan kok yang ini? Ini baru kita aklim 15 hari Mas. Oh, baru 15 hari. Ini Pemindahan. jenis panda ini. Terus kalau yang ini 1 bulan, ini umur 1 bulan ini. Ini umur 1 bulan. Sampai sana 1 bulan. 1 bulannya. Ya. Total ini ada berapa jumlahnya, Mas? Ini baru sekitar 3 ribuan ini. 3 ribuan. 3 ribuan plan. Kita baru buka botol sekitar 40 sampai 50.
Ini baru 3.000-an. Nah, ini kan saya mendengar tentang budaya anggrek ini untuk pembesaran ya. Ya. Ini rata-rata ini dari teman-teman pembudaya ini kesulitan hal tentang pembesaran, pemindahan dari botol terus pemindahan ke sini ya. Nah, ini pengalaman Mas Habib sendiri gimana ini? Ya kebetulan alhamdulillah kita meskipun baru tahap belajar, tapi yang kita lakukan aklim kemarin dari sekian banyak botol yang kita aklim, itu tingkat kehidupannya kita lumayan bagus. Jadi di 95 kita bisa aklim, melakukan aklim sampai tumbuh stabil kayak gini. Cuman memang masa-masa 0 sampai 2 bulan itu memang butuh perawatan yang intensif, bisa menjaga kelembapan tapi nggak boleh terlalu lembab sehingga tanaman akan sehat-sehat kayak gini. Tapi juga nggak boleh terlalu kering karena bibit anggrek akan mengalami dehidrasi kalau kering. Sehingga yang sebenarnya mudah, cuman itu kita butuh perawatan yang intens. Ini Mas Habib nih. Nah, ini dari pemindahan dari botol ya, kemudian ke tempat sini ya. Kalau di botol itu kan kandungan nutrisi atau apa ya maksudnya medianya itu kan jelly ya, jelly. Nah, setelah pindah di sini, ini dikasih media apa nih? Ini kita pakai media yang paling mudah, itu kita pakai serabut kelapa. Kalau kita lakukan awal dari aklim ya kita pilih yang saya menggunakan serabut kelapa. Cuman saya pilih yang agak halus kalau untuk kita pindah dari botol kayak ini. Terus bisa menggunakan media-media yang lain. Kebetulan kita cocok dengan ini karena dengan serabut kelapa ini kita akan lebih mudah mengontrol tingkat kelembapan. Jadi tanaman nggak mudah busuk karena terlalu lembab, sehingga untuk pemupukannya pun juga kalau 0 sampai 2 bulan itu, sementara kemarin kita hanya semprot pakai kabut itu aja, pakai air biasa. Terus ini 2 bulan ke atas baru kita mulai tambah hormon, vitamin, terus juga kita kasih obat jamur, insek dan lain-lain, sehingga nanti diharapkan setelah ini tumbuh maksimal, akar sudah jalan, dengan pemenuhan nutrisi yang ideal akan bisa menghasilkan seedling atau anggrek remaja yang bagus, yang sehat, juga perakaran juga sehat kayak gini. Ya ini akar sudah mulai jalan kayak gini. Dan ini ketika nanti kita support dengan nutrisi yang cukup, insya Allah ini nanti sudah cepat berkembang. Nah, Mas, ini kenapa setelah ini kok dipindah di sini nih? Maksudnya apa nih? Ya, ini kan sementara ini sebetulnya kotak-kotak ini, kerat ini kan bekas packing buah Pak ini. Oh gitu. Dan kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan biar ya. murah, terjangkau, sehingga untuk pemula karena ini agak mahal kayak gini satunya 35. Oh, gitu. Coba kalau kita akan 5.000 Ya, berapa Jadi duit awalnya di tempat bekas-bekas kotak buah ini ya. Kotak buah, kemudian setelah ini mulai membesar, keluar akarnya baru dipindah di kotak ini. Itu kan di samping ini ada lubangnya sehingga ini nggak rawan ambruk. Terus yang kedua ini sekaligus penjarangan. Ya, kalau kayak gini kan apa? Iya. Kalau pakai ini memang ini sudah standar, nanti penjarangan sehingga nanti tingkat kebutuhan sinarnya bisa tercukupi. Nah, pemirsa, ini akarnya udah luar biasa nih. Ini umur berapa ini, Mas? Ini 2 bulan. 2 bulan. Akarnya udah seperti ini ya. Nah, untuk nanti layak jual itu biasanya konsumen itu mengendaki yang sekitar usia berapa? Kita rencana untuk tahap awal nanti kita jual seedling ya, bibit anggrek itu umur 6 sampai 7 bulan. Jadi masih remaja temannya? Iya, belum pra-remaja, itu pra-remaja. Menjelang untuk apa namanya? Pembungaan belum. Belum ya? Belum. Itu tahap berikutnya kita rawat jadi anggrek remaja, baru kita program bunga. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam satu botol itu yang ini sampai berapa kalau beli ini? Harganya? Iya. Harga per botol rata-rata 75 sampai 100. Isinya? Itu isi sekitar 30 sampai 40. Rata-rata 30 sampai 40. Kemudian nanti setelah pra remaja ini dijual rata-rata sampai berapa ini? Remaja coba.
besok Oh, insya yang Allah, ini perawat ya. remaja nih ya? ini umur 7 bulan. Oh, 7 Jadi, bulan. ya. Jadi besok ini posisi masih di cup kecil kayak gini, gedenya segini. Iya. Ini kecil dikit lah kalau 6 bulan, Iya. 7 bulan. Oh. Ini nanti kita jual 15 sampai 20 untuk resel. Murah, Mas. Murah, Murah ya? murah. Daripada kita melihat ini ngerawatnya rumit lah. Iya, Ya. iya. Nah, para pemirsa, jadi murah lah 15.000. Nah, pemirsa, ternyata tidak semudah orang membayangkan untuk perawatan anggrek, lebih-lebih dari masih kecil ini ya. Jadi perlu butuh ketelatenan, ketekunan, kecermatan dalam hal budaya anggrek ini ya. Karena ini masih rentan resiko kematian. Tapi tadi Mas Habib sudah melakukan keberhasilan sampai 95% itu beliau bisa hidup seperti ini. Nah, tinggal nunggu karena ini akar-akar sudah mulai tumbuh ya. Tinggal nunggu untuk ketelatenan untuk berikutnya, untuk penyemprotan dengan hormon, dengan fungi, kemudian dengan nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tanaman anggrek. Nah, bagi para pemirsa yang mau belajar bisa langsung datang ke rumah beliau, ketemu langsung sama Mas Habib. Nah, pemirsa, ternyata di Gria Hortikultura ini banyak tanaman yang unik dan banyak tanaman yang mungkin pemirsa penasaran. Ada tanaman anggur, berbagai macam jenis anggur, ada tanaman anggrek, bahkan ada beberapa jenis tanaman bonsai yang banyak diminati di kalangan para remaja sekarang. Ayo berkunjung di Gria Hortikultura yang beralamat di bawah ini. Ya, pandang terus di channel Video Farm. Melepas semua yang